Selamat malam untuk kita semua. Judul renungan saya pada Triduum Santo Yosef Freire-Nemets di hari pertama ini ialah misi Santo Yosef dulu, kini, dan yang akan datang. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ini mengisahkan tentang pertemuan awal antara Yesus dan dua murid Yohanes yang kemudian menjadi murid Yesus. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada para muridnya sebagai anak domba Allah. Perkenalan ini akhirnya menggerakkan hati kedua murid itu untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan berarti sekedar berjalan di belakang Yesus, tetapi menjadi muridnya. Memang mengikuti dapat ditafsir secara harfiah, yaitu berjalan di belakang seseorang, seperti para murid Yesus yang mengiringi Yesus dalam perjalanan. Tetapi lebih dari itu, mengikuti berarti menjadi penganut ajaran-ajarannya, atau dengan kata lain menjadi murid Yesus. Pertemuan awal antara Yesus dan murid-muridnya mencerminkan keunikan dan kedalaman panggilan Kristus. Yohanes mewartakan Yesus sebagai anak Allah dalam memulai rangkaian peristiwa penting ini, dan murid-muridnya merespon panggilannya. Pertanyaan Yesus, apa yang kamu cari? Pertanyaan ini menciptakan momen pertanyaan spiritual, mengundang mereka untuk mencari arti yang lebih jauh dalam hidup mereka. Murid-murid yang mengikuti Yesus dengan rindu menunjukkan keinginan untuk lebih mengenalnya, bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai sang juru selamat mereka. Yesus mengajak mereka untuk melihat tempat tinggalnya, melihat lebih dekat untuk menyelami kehidupannya. Marilah dan kamu akan melihatnya. Para muridnya berani dan siap untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus tanpa ragu-ragu. Sikap ini mencerminkan tanggapan akan panggilan Yesus, yaitu kesediaan untuk meninggalkan segala galanya demi mengikutinya. Para murid itu meninggalkan guru pertamanya, Yohanes, kemudian mereka mengikuti Yesus. Yohanes Pembaptis adalah guru yang sejati. Ia sungguh menjalani tugasnya dengan baik dan menjadi tokoh yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Bahkan hanya kepada Yesus, tetapi bagi banyak orang, bahkan tidak hanya kepada Yesus, tetapi bagi banyak orang yang belum mengenal Yesus. Tujuannya supaya orang mengenal, mencintai, dan mengimani Yesus, Sang Anak Domba Allah. Sama saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman Yohanes Pembaptis tidak jauh berbeda dengan Santo Yosef Freire-Nemets yang dipanggil untuk mewartakan Yesus, Sang Sabda Ilahi, untuk dikenal, diimani, dan dicintai oleh orang-orang Cina. Yosef Freire-Nemets dilahirkan pada tanggal 12 April 1852 di Oyes, sebuah kampung kecil di pegunungan Alpen Italia Utara yang dikenal dengan nama Tirol Selatan. Yosef memulai pendidikannya sebagai calon imam keuskupan di Brixen. Dalam masa pendidikannya ini, ia sudah berpikir tentang bermisi di tanah asing. Pada tanggal 25 Juli 1875, Yosef Freire-Nemets ditabiskan menjadi seorang imam projo. Ia ditugaskan selama bertahun-tahun di seminari. Dalam berbagai kegiatan sebagai imam, Yosef merasa gembira
karena orang-orang setia dan dekat padanya. Di tengah kegembiraan itu, suara Tuhan yang memanggilnya semakin meyakinkan dirinya untuk mengabdikan hidupnya menjadi seorang misionaris. Pada permulaan tahun 1878, ia membaca sebuah keterangan dalam surat kabar Diocese Brixen tentang sebuah rumah misi yang didirikan pada tahun 1875 di Stade. Akhirnya ia melamar untuk bergabung dengan misi Arnoldus Jansen. Ia menulis demikian: "Kemasyhuran institut yang engkau dirikan dan padanya berkat Allah begitu melimpah telah sampai ke sudut yang begitu jauh di Tirol. Dan karena sudah sejak lama aku memikirkan untuk membaktikan diriku bagi panggilan misioner, aku berani melamar untuk masuk ke rumah misi." Tulisan ini pada akhirnya menghasilkan sebuah keputusan bagi Yosef. Ia pun menghubungi dan bertemu dengan Pater Arnoldus Jansen. Pada pertemuan itu, Pater Arnoldus terkesan oleh cinta imam muda itu akan misi dan seluruh pribadinya, sehingga ia tidak keberatan untuk menerimanya dalam rumah misi yang dipimpinnya. Atas keinginan dan semangat misi yang kuat, Pater Arnoldus mengajak Yosef pergi menghadap uskup. Dan pada waktu itu, uskup mengucapkan kata-kata berikut: "Sebagai uskup Brixen, saya katakan tidak. Tetapi sebagai uskup Katolik, saya katakan iya. Silakan ambil putraku Frederick dan jadikanlah dia seorang misionaris sejati." Maka dia bergabung dalam serikat Sabda Allah yang didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen dan mengikarkan kol-kol kebiayaan, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan kepada Tuhan dan juga pada serikat Sabda Allah. Setelah menjadi seorang misionaris serikat Sabda Allah, Pater Yosef dan Pater Ansel akhirnya diutus ke daerah misi di Cina. Mereka meninggalkan rumah misi Stade pada tanggal 2 Maret 1879. Pada saat itu diadakan acara perpisahan dan penyerahan salib misi kepada 2 orang misionaris pertama di Swedia itu. Sesudah pelayanan selama 5 minggu, mereka kemudian menginjakan kaki pertama kalinya di Hong Kong, di daratan Cina pada tanggal 20 April 1879. Inilah negeri idaman Pater Yosef. Ke tempat inilah Tuhan memanggil dan membimbingnya. Ia mulai giat sebagai seorang misionaris, mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat. Ia merasa lebih berat dari dugaannya, bagaimana memahami orang-orang Cina dengan sifat yang berbeda-beda, apalagi menghargai mereka secara tepat. Tantangan yang dihadapi oleh Pater Yosef ini tidak memadamkan semangat misionernya dalam mewartakan Injil dan memenangkan hati orang-orang Cina bagi Kristus. Sama saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketekunan dan kerajinan merupakan faktor penting dan akhirnya ia mencapai hasil yang memuaskan. Ia bisa melayani orang-orang dengan bahasa mereka sendiri. Menurut orang Cina, Pater Yosef berbicara seperti orang dari mereka sendiri. Kalau mendengar ia berkhotbah tanpa melihatnya, orang tidak dapat percaya bahwa seorang asing yang sedang berbicara. Semakin lama ia berkarya di sana, semakin ia menjadi orang Cina. Ia semakin mencintai orang Cina dan ia pernah berkata,
Saya cinta akan orang Cina. Bahasa dan tanah air mereka seperti tanah airku sendiri. Dan seandainya Tuhan berkenan, saya boleh bekerja 70 tahun lamanya di sini. Saya mau dikuburkan di tengah-tengah mereka, dan di surga nanti saya mau tetap menjadi orang Cina. Santo Yosef sebagai seorang misionaris, dia meninggalkan kampung halamannya, pergi ke Cina dan tidak pulang-pulang. Dia mencintai negeri Cina dan orang-orang Cina. Apa yang dia buat di Cina telah banyak diketahui. Sekurang-kurangnya, ia membuat Yesus, Sang Anak Domba Allah, dikenal, diimani, dan dicintai oleh orang-orang Cina sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga semangat misioner Santo Yosef Rainerius hidup di dalam diri kita, agar kita mampu menjadi misionaris Serikat Sahabat Allah yang militan, penuh cinta dan pengorbanan, serta selalu setia untuk melayani semua orang